Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini saya sering mendengar kalimat seperti badannya bagus ya, langsing, gak kayak aku. Ih, dia cantik ya, kulitnya putih, glowing, gak kayak aku, hitam, dekil. Pasti kita tidak asing dengan kalimat itu kan? Dan terkadang kalimat tersebut membuat kita menjadi minder. Atau terkadang kita ingin membahagiakan orang lain, tetapi lupa bahwa semua harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Sebagai manusia, kita harus mengenal dan mencintai diri sendiri. Untuk apa? Untuk dapat semakin mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Seperti yang Imam Ghazali katakan, bahwa menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah lewat menjauhi dosa, taubat, melakukan amal saleh, dan ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Bagi umat muslim, mencintai diri sendiri atau dalam istilah populernya self-love merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meski pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami konsep mencintai diri sendiri. Lalu, apa self-love dalam Islam? Self-love dalam Islam sesungguhnya mencintai diri sendiri merupakan sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai diri dengan menerima segala kekurangan yang ada pada diri dan mensyukuri kelebihan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jika kita diciptakan oleh Allah yang Maha Mencintai, tidak ada alasan untuk tidak mencintai diri sendiri, bukan? Dengan konsep mencintai diri sendiri, kita tidak akan mengambil keputusan yang akan merusak apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini bisa terjadi karena kita akan menghargai dan menjaga apapun yang Allah amanahkan kepada kita, seperti badan, hati, serta pikiran. Mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa? Logikanya seperti ini, teman-teman. Jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita juga tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup terkenal di kalangan sufi menyebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Mencintai diri sendiri berbeda dengan mengagumi diri sendiri ya teman-teman. Dalam Islam dalam Islam mengagumi diri sendiri itu disebut sebagai ujub. Mencintai diri sendiri itu berasal dari lubuk hati dan dari jiwa yang paling dalam dengan tulus tanpa pamrih. Sedangkan mengagumi diri sendiri atau ujub dapat diartikan sebagai sifat yang membanggakan diri sendiri secara berlebihan. Atau istilah terkenalnya sih narsis ya teman-teman. Sifat ini merupakan sifat tercela dan termasuk dalam penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam. Sebab ujub dapat memunculkan sifat ria dan sombong. Lalu, bagaimana agar kita dapat mencintai diri sendiri? Seperti ini teman-teman. Sebenarnya sebelum kita sampai pada tahap mencintai diri sendiri, ada 2 tahap yang menjadi langkah awal mencintai diri sendiri. Yang pertama, mengenali diri sendiri, dan yang kedua, menerima diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Mengenali diri sendiri adalah langkah yang diperlukan individu untuk dapat menjalankan kehidupan secara efektif.
Aspek mengenali diri sendiri ini ada 3. Ada 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ada 3. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan batas diri. Yang kedua, membaca emosi diri sendiri dan mengenali dampaknya. Dan yang ketiga, rasa percaya diri dengan kemampuan yang sehat. Cara mengenali diri sendiri, terdapat 3 cara untuk dapat mengenali diri sendiri. Yang pertama, self-perception. Yang pertama itu self-perception. Mengobservasi terhadap perilaku dan lingkungan di mana perilaku terjadi. Cara ini mendorong kita untuk melakukan introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana respon yang ditimbulkan. Dan yang kedua, self-comparison. Membandingkan sikap emosi dan lain-lain dengan orang yang memiliki atribut yang sama, seperti jenis kelamin, usia, pengalaman, dan sebagainya. Self-comparison ini digunakan untuk mengenali diri sendiri, bukan untuk menjelekkan orang lain atau bahkan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan bukan untuk insecure ya teman-teman. Yang ketiga, umpan balik, yaitu dengan cara menanyakan kepada orang lain tentang diri kita. Pengenalan diri seringkali dikaitkan dengan proses mawas diri dan muhasabah. Mawas diri merefleksikan kesadaran akan esensi diri serta eksistensinya di dunia. Sadar bahwa diri adalah manusia tidak sempurna yang memiliki batas dan jauh dari kata tidak melakukan kesalahan. Mawas diri juga menggambarkan kesadaran akan pentingnya membawa bekal dalam perjalanan kehidupan. Sadar untuk menimbang dengan cermat amal soleh pribadi. Pada hakikatnya teman-teman, seseorang yang mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Jadi teman-teman itu harus menerima diri sendiri dengan cara memuji dan selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena kita berbeda dengan orang lain. Ingat teman-teman, kita jauh lebih sempurna daripada yang lain. Mungkin teman-teman tidak bisa melakukan satu hal, tapi teman-teman bisa melakukan yang lain. Gak boleh insecure teman-teman, oke? Ingat ya teman-teman, gak boleh insecure, karena insecure itu gak baik dan gak boleh dalam agama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan mohon maaf bila menyinggung teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.